gandum itu ada di sini. Ada sesuatu yang terjadi. Ada apa ya? Ada sesuatu. Pernah nggak kalian ngerasain lapar? Malu, lapar, pengen makan? Pernah. Aku nggak pernah. Terus apa yang kalian lakukan? Masak. Kamu yang masak? Berarti yang masakin siapa? Kalau nggak gitu, ambil sesuatu di kulkas, ambil makan. Kan? Bilang. Jadi di sini tuh ada dua orang sahabat yang suka berpetualang. Yang pertama namanya Tutu, yang satu namanya Bara. Siapa ini? Ini? Ya. Ketika mereka sedang berkemah, ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Roti. Roti itu hilang itu kenapa? Gak ada yang tahu siapa yang ngambilnya. Jadi kita harus mencari tahu siapa itu yang mencuri roti itu tadi. Tikus. Nanti kita akan tahu waktu kita mendongeng. Tengah hutan yang sejuk dan rindang, bersahabat bernama Bara dan Tutu. Mereka sedang berkemah. Mereka sangat senang sekali menjelajah alam bebas bersama. Namun, siapa sangka sebuah kejadian kecil membuat hari mereka berduka. Di malam hari, Bara dan Tutu sedang beristirahat. Lalu, di tengah malam, Tutu terbangun karena lapar. Wah, suasana hutan ini tenang sekali. Terus, dia lapar sekali. Ini yang harus disawati. Di dalam box yang mereka bawa dari luar. Mereka makan dengan lahap rotinya sampai habis dan tidak memikirkan si Toto yang sedang tertidur. Keesokan paginya, Toto terbangun dengan semangat dan ingin sarapan bersama Bara. Dia langsung mencari roti yang tersisa untuk dibagikan bersama. Tapi dia bingung karena roti tersebut tidak ditemukan. Hah? Roti gandumnya mana ya? Lalu Bara keluar. Bara, apakah kamu lihat roti gandumku? Bara yang bersalah, dia merasa ketakutan. Tapi dia berkata, aku tidak melihatnya, Toto. Aku tidak tahu kemana perginya roti itu. Apakah semalam ada yang mencurinya?
Lalu kita akan bersama dengan apa? Kalau begitu, aku akan menyusuri hutan ini untuk mencari makanan. Kamu menjaga tenda saja ya. Lalu Toto menyusuri hutan dengan penuh semangat di awal. Toto berjalan-jalan menyusuri hutan. Dia tidak menemukan pohon apa yang berbuah ke sana. Semuanya tampak lebat sekali, tetapi tidak ada pohon yang berbuah. Lalu sekian lama, akhirnya Toto merasa lelah. Aduh, capek banget. Mana nggak ada buah sama sekali. Tapi aku harus tetap semangat. Akhirnya Toto berhenti beristirahat di bawah pohon. Sementara itu, Bara yang tinggal sendirian di perkemahan mulai merasa takut. Suara hutan yang semula menenangkan kini terasa menakutkan. Dia mulai menyesal makan roti dan mengucapkan sahabatnya. Dari apa? Si Bara menangis sendirian di dalam tenda. Di lain tempat, si Toto mulai terbangun dari peristirahatannya. Lalu, si Toto tetap berjalan mencari. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah pohon pisang yang sangat lebat di balik semak. Ia sangat senang karena akhirnya menemukan makanan. Dengan penuh semangat, ia memetik beberapa buah dan kembali ke kemah. Yes, akhirnya ada pohon pisang. Bara pasti senang kalau aku bawa ini. Dia mengambil buah pisang. Dia ambil. Lalu berjalan ke kemah. Waktu sampai di kemah, Toto tidak menemukan Bara sama sekali. Dan Bara. Suara dengan tenda. Bara, kenapa kamu menangis? Toto, maafkan aku. Kenapa aku sudah menemukan buah pisang untuk kita makan bersama? Toto, maafkan aku. Roti yang semalam itu tidak aku makan. Aku menyesal. Aku takut hutan sendirian. Kita meninggalku. Aku ya Toto. Dengan perasaan Toto yang sabar, akhirnya si Toto memaafkan perlakuan si Bara karena Bara telah mencuri roti itu tanpa mengingatkannya. Bara, apa-apa, tapi kalau nanti kamu jangan begitu ya Bara, karena aku berat ingin menyisakan itu untuk sarapan kita berdua. Ya Toto, maafin Bara ya. Lalu mereka berpelukan.
akhirnya mereka memakan buah pisang bersama. Halo teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung cerita kami. Teman-teman, ada yang tahu nggak? Tadi kita bercerita tentang apa? Tentang apa teman-teman? Apa? Bara, apakah kamu mendengar suara teman-teman? Tidak sama sekali, betul? Teman-teman tidak bersuara. Teman-teman, ayo menjawab dengan keras. Tadi kita bercerita tentang apa teman-teman? Tentang apa? Dongeng apa teman-teman? Yang bilang, iya, ternyata siapa teman-teman penjurinya? Hah? Kok jadi aku? Kan yang mencuri itu maafin aku ya teman-teman, karena aku sudah mengambil roti itu. Tapi aku sudah meminta maaf sama Toto. Teman-teman, apa coba yang bisa kita ambil dari dongeng kita, Toto dan Bara? Jadi pesan yang ada itu, kalian itu nggak boleh teman-teman asal mengambil barang yang sudah milik kedua, jadi harus izin dulu. Dan juga nggak boleh berbohong. Tahu kan tadi Bara berbohong, jadi dia ketakutan sendirian di dalam tenda. Jadi teman-teman nggak boleh berbohong ya, harus berkata apa? Jujur. Ya teman-teman, kalau misalnya kita berbuat kesalahan, kita harus berani mengungkapkan, karena kita nggak akan tahu kita akan bagaimana. Jadi sekian ya teman-teman cerita kami berdua. Dadah teman-teman. Teman, ceritanya kan sudah selesai. Tadi itu kenapa ceritanya? Bara sama Toto tadi kenapa? Bara itu yang mana? Berarti dia kenapa? Mencuri asal mengambil. Nggak izin. Lalu untuk dengan semangatnya dia mencari buah untuk Bara. Tapi Bara tidak merasa kalau dia itu diperhatikan oleh Toto. Ini seru nggak ceritanya? Seru. Seru. Nanti kapan-kapan kita cerita kayak gini lagi, mau? Nanti tikus. Pokoknya kita itu harus saling memaafkan. Kayak si Toto, dia meskipun dia udah panas-panas mencari buah, tapi ketika dia tahu bahwa yang mencuri roti itu tadi si Bara, sahabatnya, maka dia memaafkan. Jadi teman-teman kalau berantem sama temennya bisa memaafkan ya. Nggak boleh berantem.
berbagi ke teman. Misal teman nggak punya pensil, kita punya pensilnya 2. Tapi kita nggak boleh, nggak mau dibeli, nggak boleh pelit.